Bicara tentang kru terkuat dari bajak laut terkuat, dalam dunia One Piece ada begitu banyak bajak laut hebat, kuat, berbahaya dan juga menakutkan. Namun hanya ada beberapa nama bajak laut yang kekuatan serta eksistensinya diakui oleh pemerintah dunia. Bahkan pemerintah dunia sangat menghindari terjadinya kontak yang bisa saja terjadi di antara bajak laut tersebut. Bajak laut ini dikenal dengan sebutan Yonko atau 4 kaisar lautan. Nah, Leo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kru terkuat dari semua Yonko, baik Yonko di era lama, Yonko di era baru, dan juga dari pendatang baru yang merubah julukan 4 kaisar lautan atau Yonko menjadi Gogo. Kru terkuat bajak laut Shirohige. Shirohige atau kita mengenalnya sebagai orang atau manusia terkuat di dunia. Sebelum terbunuh dalam perang besar Marineford, kelompok bajak laut Shirohige memiliki 16 komandan divisi. Namun dari semuanya, ada 4 komandan divisi yang memiliki kekuatan besar serta menonjol saat perang besar Marineford. Mereka adalah Hiken no Ace, Marco the Phoenix, Daimon Zeus, dan Kaken no Pista. Di samping itu, ada satu nama lainnya yang merupakan komandan divisi kedua sebelum bergabungnya Hiken no Ace. Dialah sang putra mahkota negeri Wano Kuni, Kozuki Oden. Jika bertanya siapakah kru terkuat dari kelompok bajak laut Shirohige, sebenarnya akan lebih tepat memilih Kozuki Oden, karena kita ketahui bersama Oden benar-benar sangat kuat dan bagaikan monster. Dengan melihat aksi-aksinya seperti saat mengimbangi Shirohige di pantai negeri Wano Kuni, serta menebas jatuh sang raja hewan buas Kaido yang kemudian menyebabkan satu-satunya bekas luka yang membekas hingga sampai saat ini. Namun karena saat ini Kozuki Oden telah tiada atau telah meninggal, sepertinya tepat kiranya memilih Marco sang komandan divisi pertama bajak laut Shirohige, karena perannya yang begitu sentral dalam alur cerita saat perang puncak Marineford, dan dengan kemampuan buah iblis, Zoan mitologi, Tori Torinomi model Phoenix, serta kemampuan regenerasi dari apinya, Marco mampu mengimbangi kekuatan dari 3 admiral terkuat angkatan laut, yaitu Akainu, Aokiji, dan Kizaru. Berdasarkan hal-hal yang kusebutkan tadi, tepat kiranya memilih Marco the Phoenix sebagai kru terkuat dari bajak laut Shirohige. Kru terkuat bajak laut Kurohige. Sebagai pendatang baru dari 4 kaisar lautan atau Yonko, bajak laut Kurohige memiliki 10 komandan yang disebut 10 Kapten Titan. Dan sebagai info tambahan, 5 dari 10 Kapten Titan bajak laut Kurohige merupakan mantan tawanan level 6 penjara Impel Down. Ke-10 orang itu adalah Jesus Burgess, Shiryu, Pan Augur, Aparo Pizarro, Laffite, Katarina Devon, San Juan Wolf, Paskusut, Doki, dan terakhir, sang mantan admiral terkuat angkatan laut, dialah Aokiji Shikuao Biru. Dari ke-10 Kapten Titan yang disebutkan tadi, marga anime memilih Aokiji atau Kuzan sebagai yang terkuat. Alasannya, meskipun saat ini dia kehilangan kaki kirinya, dengan kemampuan buah iblis yang ia miliki, Aokiji mampu menutupi kekurangannya dengan menciptakan kaki palsu atau buatan yang terbuat dari es. Selain itu, untuk urusan kekuatan, tak perlu meragukan orang ini. Coba ingat beberapa aksinya saat perang puncak Marineford, seperti saat melakukan tsunami dahsyat dari kekuatan Shirohige, mengalahkan Daimon Zeus, berduel sengit dengan Shirohige, dan yang terakhir, membuat pulau Panghazab menjadi pulau yang setengah bagiannya membeku. Sehingga inilah yang memperkuat alasan bagi marga anime memilih Aokiji sebagai yang terkuat dari 10 Kapten Titan atau seluruh kru bajak laut Kurohige. Kru terkuat bajak laut Big Mom.
Sebagai satu-satunya Yonko berjenis kelamin wanita, serta sesuai dengan namanya, Big Mom memiliki banyak anggota bajak laut. Anggota atau kru bajak laut Big Mom didominasi oleh anak-anaknya sendiri yang berjumlah 85 orang, dengan rincian 46 putra dan 39 putri. Komandan terkuat bajak laut Big Mom yang sering disebut komandan manis atau Sweet Commanders yang berjumlah 4 orang. Mereka adalah putra dan putri dari Big Mom, yaitu Charlotte Snake, Charlotte Cracker, Charlotte Smoothie, dan Charlotte Katakuri. Leo, kita ketahui bersama dari semua komandan manis dan bahkan seluruh anak-anak serta kru Big Mom mengakui bahwa Charlotte Katakuri adalah yang terkuat. Dengan kekuatan buah iblis, para mesia spesial, Mochi Mochi Nomi, serta kemampuan Kenbun Sokuhaki miliknya, Katakuri mampu sedikit melihat masa depan, kemudian memperkirakan pergerakan lawan-lawannya, sehingga dia begitu tangguh dan sulit untuk dikalahkan. Selain itu, Katakuri adalah salah satu dari sedikit karakter One Piece yang memiliki kemampuan spesial yang kita kenal dengan Haus Sakuhaki, sehingga layak kiranya menyebut Charlotte Katakuri sebagai kru terkuat dari kelompok bajak laut Big Mom. Katakuri diceritakan bahkan tidak pernah dikalahkan, namun pada akhirnya semua orang saat Ars Whole-Cake Island dikejutkan dengan tumbangnya komandan manis terkuat Big Mom atau Charlotte Katakuri oleh bajak laut pendatang baru dan calon raja bajak laut selanjutnya, yaitu Baka Sencho, Monkey D. Luffy, melalui pertarungan panjang dan juga mendebarkan. Kru terkuat bajak laut buas Kaido. Kaido memiliki 3 orang komandan terkuat yang disebut All Star atau 3 bencana. Mereka adalah Jack Sang Tandus, Queen Sang Wabah, dan King Wildfire. Dari 3 nama tersebut, sejak awal kemunculan bersama ketiganya, dan dari nama-nama mereka sudah terlihat siapa yang terkuat. Dan di saat terungkap kekuatan buah iblis mereka bertiga yang bertipe Zoan kuno atau Ancient, yaitu Jack dengan Zozo Nomi model mamut yang membuatnya dapat berubah menjadi seekor gajah purba, kemudian Queen dengan Ryu Ryu Nomi model Brachiosaurus yang membuatnya dapat berubah menjadi dinosaurus terbesar, dan King dengan Ryu Ryu Nomi model Pteranodon yang membuatnya dapat berubah menjadi salah satu dinosaurus yang dapat terbang. Kemudian melihat beberapa aksi yang mereka tunjukkan dalam manga terbaru, terlihat siapa yang nampaknya paling kuat di antara ketiganya. Meski mungkin saja perbedaan atau jarak kekuatan mereka tidak terlalu jauh atau terlampau jauh satu sama lainnya. Nah, Leo, marga anime memilih King sebagai komandan terkuat dari bajak laut buas Kaido. Alasannya karena anggota bajak laut buas Kaido bertemakan kartu, mulai dari jenis permainan hingga jenis kartu itu sendiri. Dalam permainan kartu, kartu King lebih kuat dibandingkan dengan Queen dan juga Jack. Mungkin saja Kaido membuat tingkatan mereka berdasarkan nama dan tingkatan dalam permainan kartu. Selain itu, coba ingat aksinya yang sudah ditunjukkan ketika dia seorang diri menyerang dan menjatuhkan kelompok bajak laut Big Mom saat memasuki negeri Wano Kuni. Layak kiranya mengatakan jika King Wildfire sebagai kru terkuat dari kelompok bajak laut buas Kaido. Kru terkuat bajak laut Akagami no Shanks. Berbicara dan mencari siapa yang terkuat dari seluruh kru bajak laut rambut merah atau Akagami no Shanks sepertinya akan sulit, dan masih banyak hal yang belum terungkap dari seluruh krunya, serta begitu banyak misteri yang tidak kita ketahui tentang anggota bajak laut ini. Namun di sini, marga anime memilih Ben Beckman sebagai yang terkuat di antara kru yang lainnya, tanpa maksud mengecilkan kekuatan kru yang lainnya untuk saat ini dan berdasarkan info yang tersedia. Mungkin lebih tepat kiranya jika kita memilih Ben Beckman. Alasannya, yang pertama, karena belum ada info yang jelas terkait kekuatan kru yang lain. Dan alasan yang kedua adalah kejadian yang terjadi saat akhir Ars Marineford, di mana saat itu Ben Beckman mampu membuat Kizaru
yang merupakan salah satu dari 3 admiral terkuat angkatan laut, serta pengguna kemampuan buah iblis, tipe cahaya, tidak melanjutkan aksinya untuk menyerang kapal selam yang membawa Luffy hanya dengan menggunakan sebuah senapan biasa. Nah Leo, dari sini kita bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan dari seorang Ben Beckman, sehingga layak kiranya kita menyebut Ben Beckman sebagai kru terkuat dari kelompok bajak laut Akagami no Sans. Kru terkuat bajak laut topi jerami. Untuk menentukan siapa yang terkuat dari kru atau anggota Monkey D. Luffy, kita hanya perlu mengerucutkan ketiga nama, yaitu Roronoa Zoro, Pinsmoke Sanji, dan kru terakhir yang merupakan mantan Shichibukai, serta kapten kelompok bajak laut matahari, yaitu Jinbei, sang kasatria laut. Kekuatan ketiga kru Luffy ini tidak perlu kita ragukan lagi. Baik Jinbei, Zoro maupun Sanji sama-sama kuat serta bagaikan monster saat sudah serius bertarung. Meskipun seorang Jinbei pernah membuat perlawanan sengit kepada seorang Yonko, yaitu Big Mom, saat Arch Whole Cake Island, kemudian Sanji yang juga mengalami peningkatan kemampuan bertarung setelah latihannya di Pulau Kamabaka, serta Raid Suite yang ia dapatkan saat akhir Arch Whole Cake Island, marga anime memilih Roronoa Zoro sebagai yang terkuat. Alasannya adalah karena Zoro belum menunjukkan sepenuhnya kekuatan yang ia miliki usai latihannya selama masa time skip. Padahal kita ketahui bersama, aksi-aksinya begitu hebat, seperti saat memotong tentakel Kraken menjadi 6 bagian saat menuju ke Pulau Manusia Ikan, menebas Hody John meski sedang berada di dalam air, menebas seekor naga di Pulau Panghazard, membuka Arch Wano Kuni dengan tebasan gahar hanya menggunakan sebuah belati, menebas serta mengalahkan 2 orang supernova yang seangkatan dengannya, yaitu Basil Hawkeye dan juga Killer saat dalam identitas sebagai Kamazau. Kemudian yang terakhir, Zoro mendapatkan sebuah senjata baru yang merupakan salah satu dari 2 pedang peninggalan Kozuki Oden, yaitu Enma, yang diceritakan merupakan pedang yang mampu memberikan satu-satunya luka yang ada di tubuh keras Kaido. Jadi layak kiranya menurut marga anime, Roronoa Zoro adalah kru terkuat dari kelompok bajak laut topi jerami. Nah Leo, itulah kru terkuat dari semua Yonko, baik Yonko di era lama, Yonko di era baru, dan juga dari pendatang baru yang merubah julukan 4 Kaisar Lautan atau Yonko menjadi Goko menurut versi marga anime. Menurutmu dari ke-6 nama, yaitu Marco the Phoenix, Aogizi atau Kuzan, Charlotte Katakuri, King Wildfire, Ben Beckman, dan Roronoa Zoro, siapakah yang terkuat? Kalian bisa menulisnya di kolom komentar beserta alasannya, agar selanjutnya kita bisa berdiskusi.